Jadi, kembali lagi bersama Capsule Cimsa FK Wirasa Talks About Health and Life. Dan di sini kita akan melakukan podcast. Tapi sebelum itu, aku izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Faye dan aku nggak sendirian di sini. Boleh Kak, perkenalkan diri? Hai Kapten, sebelumnya perkenalkan nama aku Hira. Di sini aku yang nemenin Fai untuk melaksanakan podcast kapsul kali ini. Dan di sini kita nggak berdua aja nih. Di sini kita juga ditemani oleh dokter keren kita, yaitu Dokter Azmi. Beliau adalah dokter dari ilmu spesialis ilmu penyakit dalam. Sebelumnya Dokter Azmi boleh perkenalan terlebih dahulu, Dok? Ya, terima kasih. Saya nama panjangnya Abdullah Sitful Azmi ya. Dipanggilnya biasanya Azmi. Dulu di UIN angkatan 2010, lulus tahun 2016. Di Cimsa Sekolah apa, Dok? lumayan aktif ya. Di Skorop. Iya, Kayaknya sih banyak ya yang Mas Skorop. Iya. Di Skorop, terus cuman karena ada pembagian amanah jadi saya ke BEM. Tapi tetap aktif di Skorop sih gitu. Sampai sekarang juga kalau foto tetap sama Skorop. Sekolah kan ramai ya, Dok ya? Orang-orangnya. Sebenarnya boleh dong Dok mengulik kayak cerita atau kesan-pesan dokter selama di Cimsa saat Selama di Cimsa ya, karena kalau di Cimsa itu dulu saya tuh masuk Skorop itu dulu ceritanya tuh sekamar. Dulu kan kalau saya tuh harus asrama ya. Waktu saya tuh wajib asrama tahun pertama. Terus kita dulu tuh ada kamar namanya kamar 201 terus angkatan. Nah, kita semuanya Skorop tuh. Berlima. rombongan. Iya, semuanya Skorop. Nah, terus bareng teman-teman yang lain, beberapa teman yang lain, terus ada juga teman saya mungkin Erwanda kalau kenal. Dia yang jadi akhirnya jadi lorep gitu, akhirnya jadi lorep. Saya ke BM. Terus di Cimsa itu kan dia basisnya aktivitas ya, jadi tiap minggu ya kita keluar gitu kan, tiap minggu pagi lah mungkin langganan ke HI, nanti sesuai hari lah, mungkin Women's Day atau mungkin hari diabetes atau hari ya tema-tema kesehatan lainnya gitu kan. Ya seperti itu sih. Terus dulu waktu di Skorop tuh saya tuh jadi PJ kegiatan namanya Eat Milk Puff. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Itu apa tuh Dok? Jadi kita buat makanan, kita buat kayak makanan, isinya tuh ada susu, namanya ya milk ya. Jadi ada susu, kita berbagi gitu setiap minggu pagi, sebulan sekali kita keliling ke tempat-tempat yang mungkin ada orang-orang miskin kayak Ngomis atau ke kampung pemulung gitu. Kita berbagi di sana gitu, karena kan kalau dulu sih kan salah satunya meningkatkan gizi ya. Salah satunya gizi kan. Jadi kadang-kadang kan orang-orang tuh susah dapat susu gitu. Jadi kita usahakan kegiatannya kasih susu gitu. Iya, benar. Ya, sekarang makin keren. Iya, amin. Selamat lanjut. Tapi untuk kejadian itu kayaknya sekarang belum udah nggak ada sih. Nggak apa-apa kalau. Dok, izin lanjut ya. Jadi kan dokter sedang menjalani PPDS ilmu penyakit dalam di FKUI ya dok. Nah itu tuh kesibukannya ini sih dok, emang sepadat itu ya kegiatannya? Ngomongin PPDS. Kalau yang ada juga saya belum cerita. Dengar dok. Ya namanya PPDS mau apapun jurusannya tuh biasanya capek lah ya, capek ada gitu ya. Ya kesibukannya setiap hari ya pasti ke rumah sakit. Kebetulan karena saya di UI jadi ya ke RSCM gitu. Terus karena saya pulang balik, rumah saya di Pamulang ya di Serua, jadi ya mungkin pagi berangkatnya jam 5:30 atau jam 5 berangkat. Terus aktivitas di sana, pulang ya sore atau
maghrib lah ada di sana. Terus biasanya sih Sabtu Minggu ya kalau nggak jaga ya bisa di rumah gitu, atau ada kegiatan PPDS yang lain ya kayak kalian aja kalau kuliah kedokteran kan Sabtu Minggu mungkin ada kegiatan organisasi gitu, sama aja sih. Iya. Tapi berarti pulangnya itu sore atau malam dok biasanya kalau lagi ada? Ya tergantung selesainya kerjaan di sana. Gitu. Kalau jaga ya nggak pulang. Ya dok, mungkin karena tadi udah ngomongin tentang PPDS IPD, kita mau lanjut ke topik bahasan kita nih dok, karena nanti tanggal 14 November adalah Hari Diabetes Sedunia. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang diabetes mellitus di Indonesia ini. Nah, sebelumnya Indonesia ini menempati peringkat kelima dengan jumlah 19,5 juta penderita diabetes terbanyak di dunia pada tahun 2021. Yang sebelumnya ini pada tahun 2017 itu sejumlah 10,7 juta. Nah, nampak sekali ya teman-teman Kaptes, ini peningkatan yang sangat yang cukup pesat dari tahun ke tahun gitu. Nah, untuk itu kita di podcast kali ini ingin membahas lebih dalam lagi tentang diabetes mellitus ini agar masyarakat Indonesia itu aware dengan penyakit ini. Baik dok, bicara mengenai ilmu penyakit dalam, saya ingin bertanya nih dok, diabetes mellitus ini termasuk ke dalam salah satu dari lingkupnya nggak sih dok? Ya, ilmu penyakit dalam tuh kan kalau kita lihat ya perkataan ilmu penyakit dalam, berarti kan yang ada di dalam tubuh ya. Jadi dia mencakup jantung, liver, ginjal, ya everything yang ada di dalam pembuluh darah, di dalam tubuh itu sampai ke pembuluh darah. Jadi memang cukup luas untuk ilmu penyakit dalam itu. Makanya kalau di nanti kalian mungkin berminat mengambil PPDS penyakit dalam, itu ada 12 divisi gitu. Jadi 12 divisi, dari divisi endokrin, divisi ginjal, divisi hepato, divisi gastro, sampai yang ke psikosomatik paliatif. Jadi ada 12 divisi karena saking luasnya itu. Nah, terus apakah diabetes itu masuk ke dalam lingkup penyakit dalam? Ya karena diabetes itu disebabkan oleh gangguan organ di dalam. Organnya apa? Pankreas. Ya karena disebabkan oleh organ pankreas yang di dalam ya kan kita nggak bisa lihat ya pankreas dari luar, berarti masuk di dalam. Berarti diabetes ini hubungan organnya sama pankreas, maka dari itu masuk ke ilmu penyakit dalam. Ya, khususnya divisinya metabolik endokrin diabetes. Oke dokter, mungkin buat teman-teman Kaptens atau kapsul listener ini banyak yang belum tahu dok tentang diabetes mellitus ini dok. Mungkin dokter boleh jelasin lebih lanjut tentang diabetes ini. Baik, nah, jadi diabetes itu udah mungkin orang-orang juga udah sering mengetahui ya. Kalau kita tanya sakitnya apa, gula, gitu. Sakitnya apa, gula. Kenapa nih masuk rumah sakit? Gula gitu. Yang disebut bukan diabetesnya, gulanya gitu. Jadi itu tadi kan udah sempat disebut sama Hira bahwa gangguannya itu ada di organ pankreas gitu ya. Jadi diabetes sendiri itu adalah sebuah penyakit atau sebuah sindrom atau sebuah penyakit lah ya yang disebabkan oleh adanya gangguan dari pankreas tersebut dalam menghasilkan insulin. Atau bisa menghasilkan insulinnya itu total tidak terproduksi insulin, atau insulinnya diproduksi tapi fungsi insulinnya tidak maksimal gitu, atau yang biasa kita sebut adalah resistensi insulin gitu. Jadi dia ada insulinnya itu terganggu produksinya, atau fungsi atau kerja dari insulinnya itu terganggu tuh. Itu diabetes. Prevalensinya udah sempat disebut sama Hira, ada berapa juta tadi? Ya banyak lah, 20 juta ya. Dari Riskesdas tahun 2018 tuh sekitar 20 juta atau 8% dari penduduk Indonesia gitu. Jadi kalau 8% berarti kira-kira kalau dari 10 orang yang ada, berapa orang yang terkena diabetes?
dua satu orang. Ya sekitar 1 atau 2 orang ya, sekitar 1 atau 2 orang tuh kena diabetes gitu. Jadi memang banyak ya yang terkena diabetes itu, sampai orang-orang sebenarnya udah tahu kayak sakitnya gula, tapi berkembang. Nanti gulanya, ada yang nanya lagi, gulanya tuh gula kering atau gula basah gitu. Nah itu tugas kita tuh buat ngajarin atau buat kasih tahu ke halayak ramai atau ke masyarakat sebenarnya itu kayak gimana sih. Untuk penyakit diabetes mellitus sendiri nih dok, ada nggak sih faktor risiko yang mempengaruhinya gitu? Faktor resiko ya. Jadi faktor resiko itu ada sih, bukan ada sih, ada ya, ada. Jadi kalau di buku kita tuh belajar dari, kalau diabetes itu punya satu konsensus ya. Di sini konsensus diabetes yang diterbitkan oleh Perkeni paling baru tahun 2021 kalau nggak salah, atau 2020, saya lupa, cover Arabia. Itu dikatakan pada pasien-pasien yang memiliki berat badan lebih dari overweight lah dalam artian ya, itu dengan beberapa faktor resiko itu dia memiliki kemungkinan besar terkena diabetes gitu. Nah yang dimaksud beberapa faktor resiko itu, yang pertama yang paling kita bisa lihat ya sebenarnya memang berat badan, pasien-pasien obes, pasien-pasien overweight gitu. Yang kedua, kalau pasiennya punya keturunan gitu, atau yang biasanya terkenal istilahnya first degree relationship gitu. Jadi punya keturunan sakit gula, misalkan ibunya atau bapaknya sakit gula. Terus yang ketiga, rokok pasiennya. Yang keempat, pasiennya ada hipertensi gitu, dia punya hipertensi. Kelima, mungkin ibu-ibu yang pernah hamil atau melahirkan tapi bayinya tuh gede, lebih dari 4 kilo gitu. Terus yang sebelumnya nggak pernah punya sakit gula tapi pas lagi hamil dia kena sakit gula. Nah itu tuh juga beresiko gitu. Terus di sana juga dijelaskan kalau di atas usia 45 tahun itu dengan faktor resiko yang tadi saya sebutkan itu juga memperberat kemungkinan terkena penyakit diabetes. Itu cukup banyak ya dok untuk faktor resiko sendiri ya? Banyak faktor resikonya, banyak. Kolesterol misalkan LDL-nya tinggi, bukan LDL, trigliseridnya tinggi atau HDL-nya rendah, itu juga menjadi faktor resiko gitu buat terjadinya atau seseorang terkena diabetes. Nah, buat teman-teman Kaptens nih, boleh di-mention ya tadi faktor risiko yang udah disebutin dokternya, dan salah satunya yang paling sangat erat itu ada obes ya dok ya tadi ya? Saya obes. Maksudnya ya dengan ya kayak banyak dokter. Balik lagi dok, kalau misalkan orang mau tahu nih dok, kalau dia tuh kena diabetes atau enggak, itu gimana dok cara tahunya? Cara tahunya periksa. Cara tahunya ya periksa. Kita kan harus periksa gula darah, ya. Periksa gula darahnya. Itu memang sih ada gejala-gejalanya. Orang yang sakit diabetes tuh bisa muncul gejala-gejalanya. Misalkan sering kencing, terus sering lapar, sering haus. Nah, yang paling sering itu gejala khasnya. Biasanya kita kenal tuh 3P biasanya, polifagi, polidipsi, poliuri gitu. Satu lagi, dia makannya banyak nih kan, tadi polifagi dia makan terus ya, tapi berat badannya turun. Itu bukan berat badannya naik tapi berat badannya turun gitu. Nah kalau udah ada gejala-gejala seperti itu ditambah faktor resiko, misalkan dia punya turunan, rokok, hipertensi, gemuk, ya disarankan untuk cek gitu. Nah cek gula darah. Nah cek gula darah tuh juga ada ketentuannya gitu. Ketentuannya kapan sih seseorang tuh dibilang diabetes gitu.
ada yang namanya kriteria diagnostik. Nah, kita akan menyesuaikan dengan kriteria diagnostik itu. Biasanya kan kalau nanti teman-teman semua ketemu sama masyarakat gitu atau pasien bawa hasil gula, nanti ditanya, dok saya tuh gulanya ini gula puasa loh gitu. Kapan sih kita pakai gula puasa, kapan kita pakai gula nggak puasa. Jadi kalau untuk diagnostik kita bisa pakai gula darah puasa gitu. Gula darah puasa itu gula darah yang dicek 8 jam setelah pasien puasa. 8 jam itu di definisinya adalah tanpa asupan kalori ya. Jadi pasien terakhir makan jam 10 malam, jam 8 pagi dicek gitu. Kalau gula darahnya di atas, pas dicek gula darahnya di atas 126, mungkin dia punya sakit. Bukan mungkin sih, dia punya sakit gula. Itu terus gula darah puasa bisa tadi. Gula darah sewaktu bisa nggak? Nah, kalau gula darah sewaktu tuh di atas 200, tapi dia harus ada gejala khas. Ada gejala khas tadi, ya 3P tadi, polifagi, polidipsi, poliuri, atau memang dia mengalami krisis hiperglikemi kayak ketoasidosis diabetikum atau biasanya kita sebut HONG, hyperglycemic hyperosmolar non ketotik gitu. Kalau udah terkena itu, nah itu tanpa ada sakit, tanpa gula darahnya sebelumnya dari riwayat gula, kita udah bisa bilang pasien itu ada sakit gula atau sakit diabetes. Kita juga bisa lihat dari HbA1c gitu ya. Kalau kita lihat HbA1c di atas, angkanya di atas atau sama dengan 6,5. Kalau dicek nih, misalkan gula darah puasanya 110 gitu ya. Terus dokternya bilang cek HbA1c deh Pak. Cek HbA1c-nya 6,7. Berarti pasiennya memang sudah sakit gula. Itu sakit diabetes ya. Gitu. Nah, kalau HbA1c sendiri kan dia menilai gula darah tuh dalam kurun waktu 3 bulan. Gitu. Jadi kita lihat variabilitas dalam 3 bulan bagaimana nanti ratatannya dilihat di HbA1c. Gitu. Kalau ternyata pas dia cek gula darah hasilnya sesuai dengan kriteria diagnostik sakit diabetes, ya berarti dia sakit gula gitu. Tapi kalau ternyata dia normal, nah kita perlu lihat ada orang yang masuk ke dalam kategori normal, ada orang yang masuk dalam kategori prediabetes gitu. Kayak tadi gula darah normal, gula darah puasa normal itu adalah di bawah 100 ya kan, tapi gula darah ya kalau dianggap diabetes itu di atas 26. Berarti kalau dari 100 sampai 126 dia dianggapnya prediabetes. Ya, dianggap prediabetes atau impaired glucose tolerance. Jadi IGT bilang. Kayak gitu. Jadi ada normal, prediabetes dan diabetes. Nanti tergantung pas lagi cek gula darahnya hasilnya berapa. Jadi kalau ada yang nanya, saya sakit gula nggak? Ya cek. Gitu. Kalau cek nggak bisa di Terawang nih. Kalau ada orang saya sakit gula nih, sakit gula nggak gitu, nggak punya data gula, tiba-tiba dibilang dari gejalanya sakit gula nih, susah. Berarti emang harus cek ya dok? Iya, harus cek gula. Untuk ceknya itu dalam waktu berapa dok biasanya? Maksudnya? Untuk tes gula darah itu sarannya? Oh, ya cek gulanya pertama kalau dia ada keluhan kayak tadi, ada dia ngerasa polifagi, polidipsi, poliuri, tipis terus, lapar terus tapi kok berat badan turun gitu, cek gitu. Atau pasien-pasien yang punya faktor resiko yang tadi saya sebutkan di awal, faktor resikonya itu kalau dia gula darahnya normal dia harus screening setiap 3 tahun itu. Kalau setiap 3 tahun dia cek, setiap 3 tahun sekali cek. Tapi kalau dia udah prediabetes, misalkan nih si A cek gula, ternyata dia prediabetes, ceknya lagi harus tahun sekali. Nanti tahun depan dia cek gitu. Ini Pak Tems itu ya tadi gimana cara tahu kalau dia kena diabetes mellitus atau enggak ya dok ya? Nah, baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih, menurut aku juga para captain sih harus benar-benar dengerin banget nih
Untuk diabetes sendiri nih dok, ada nggak sih komplikasi yang paling ditakutin biasanya sama penderita diabetes tuh apa? Komplikasi ya. Mm-mm. Jadi kan diabetes itu kan sakit gulanya tinggi ya. Kenapa sih gulanya tinggi di dalam darah? Karena Kira atau tadi untuk insulinnya kenapa? yang kurang bisa untuk reuptake Ya sendiri. betul. Jadi insulin itu fungsinya adalah memasukkan gula dalam darah ke dalam sel, bukan dalam darah, ke dalam sel atau ke dalam jaringan. Kalau insulinnya tidak berfungsi dengan baik, si gula itu akan di dalam darah aja. Tapi ternyata gula itu di dalam darah itu sifatnya tidak baik, gitu. Dia sifatnya tidak baik. Nah, dia di dalam darah muter kan seluruh tubuh. Berarti komplikasinya secara logika ada di seluruh tubuh, ya kan, tergantung organnya, gitu. Di jantung dia bisa meningkatkan resiko jantung koroner, penyakit jantung koroner atau meningkatkan sumbatan, terjadinya sumbatan di pembuluh darah jantung. Di otak dia meningkatkan resiko terjadinya stroke, infark, stroke iskemik. Dari otak turun ke mata, dia bisa munculkan retinopati, diabetes karena ada sumbatan di pembuluh darah mata, gitu. Turun lagi ke gigi, dia bisa menyebabkan ada periodontitis, gitu. Terus turun lagi di jantung, tadi kan udah ya, ke jantung meningkatkan resiko adanya sumbatan di pembuluh darah jantung. Terus di lambung itu kalau pasien-pasien yang sakit gula, biasanya ada namanya kelainan gastroparesis diabetes. Jadi gerak lambungnya jadi kurang baik, gitu. Terus di pembuluh darah di ginjal, nah bisa terjadi gagal ginjal, gitu. Gagal ginjal, nah di pembuluh darah distal atau pembuluh darah yang jauh itu bisa menyebabkan sumbatan juga. Nanti kalau ada sumbatan di sana, pasiennya tuh jadi ada luka di kakinya, terus kakinya nggak terlalu berasa kalau napak. Pasiennya kadang-kadang kesemutan, Kebas gitu ya, kesemutan kebas, gitu. Itu. Nah terus tadi kan saya sempat bilang ada pasien yang bilang saya gula kering, saya gula basah. Ya, kalau definisi per pasien, kalau dia nggak ada luka tuh gula kering. Tapi kalau dia ada luka, ini gula basah. Tapi itu salah. Jadi kalian harus menjelaskan bahwa bukan begitu. Luka itu salah satu komplikasi dari diabetes yang harus ditangani. Berarti kalau dia sudah sampai luka, berarti dia harus lebih intens lagi ditangani, baik dari gulanya dan lukanya. Aku penasaran aja nih dok, kalau misalkan nih yang dari aku lihat di media sosial gitu, kalau misalkan penderita diabetes mellitus dan dia ada luka yang lumayan parah, itu harus diamputasi gitu ya dok? Tergantung. Kalau amputasi tidak amputasi itu nanti kita harus lihat lagi sih kondisi pasiennya, apakah dia masih vital atau tidak jaringannya, maksudnya masih ada suplai darah ke sana, masih hidup jaringannya, atau memang jaringannya sudah mati, udah hitam, udah nggak ada pembuluh darah, udah nggak berasa. Ya kalau kayak gitu nggak bisa dipertahanin, kalau dipertahanin bisa menjadi sumber infeksi, gitu. Tapi itu sih per pasien ya, jadi nggak bisa dipukul rata, nggak bisa. Ya beda-beda, ada pasien yang kita nggak buru-buru amputasi, ada yang ternyata harus diamputasi, harus lihat pasiennya kalau itu. Jadi dari komplikasi ini dari atas sampai bawah itu ada ya dok ya? Karena sakit gula ya? Ya. Jadi teman-teman kaptens nih harus di-mention lagi kalau misalkan kena diabetes ini komplikasinya tuh dari atas sampai bawah itu ada. Jadi harus aware gitu ya dalam menjaga asupan makan ataupun aktivitas gitu. Oke baik dokter, selanjutnya nih dok, untuk pencegahan diabetes sendiri itu bagaimana ya dok? Iya, sebenarnya pencegahan diabetes itu tadi kita menghindari untuk terwujudnya faktor resiko yang tadi saya sebutkan. Berarti karena kalau kayak saya sendiri kan karena obes, berarti harus menurunkan berat badan, terus
kita tahu kalau dalam proses menurunkan berat badan itu kan berarti mengurangi makan makanan yang berkolesterol, mengurangi makanan-makanan yang mengandung gula, terus mengurangi kalau bisa tidak merokok, meningkatkan aktivitas fisik gitu. Jadi dengan biasanya sih pada pasien-pasien yang sebelumnya obes gitu, terus dia sudah terkena, maksudnya sudah diketahui atau sudah diketahui diabetes pas saat dia obes gitu ya, terus dia berusaha menurunkan berat badan, beberapa orang tuh gula darahnya jadi terkontrol ketika dia berat badannya sudah turun gitu, bukan karena dia minum obat, tapi karena memang kebutuhan insulin di tubuhnya sudah tidak terlalu berat, sudah tidak terlalu besar gitu ya. Beda orang 100 kilo dengan orang 50 kilo, kan kebutuhan insulinnya beda gitu. Di satu sisi pas lagi kebutuhan pas pasiennya 100 kilo, insulinnya ngeluarinnya cuma 100, nggak cukup nih. Tapi ketika dia 50 kilo, insulin yang ngeluarinnya 100 cukup buat 50 kilo. Berarti tadi untuk pencegahannya ya balik lagi ya dok, ya kayak yang di-mention tadi. Iya, jadi faktor resikonya kita mengenal ini ke pasien-pasien, kita ajak ke pasien-pasien, ke teman-teman kita atau keluarga kita yang kita mau coba edukasi, kita ajak untuk mengenali kita sebenarnya ada faktor risiko apa aja gitu. Misalkan kayak saya nih faktor risikonya ibu saya sakit gula, berat badan saya berat, terus tapi tidak merokok, hipertensi juga nggak ada. Berarti kan dengan begitu, oh kita tahu nih faktor risikonya udah punya turunan gemuk, otomatis dia harus menurunkan berat badan gitu. Kalau pasiennya ternyata masih merokok, ya kita edukasi biar nggak merokok pasiennya. Terus pasiennya masih sering makan makanan manis-manis yang di instan gitu ya, kita edukasi biar nggak minum, karena kalau minuman-minuman yang dijual instan itu kan gulanya tinggi ya gitu. Jadi itu kalau bisa ya dikurangi gitu. Sama meningkatkan aktivitas fisik. Karena harus balance ya dok antara input dan output dari itunya. Gitu. Baik, tadi kan udah bicara soal diabetes itu apa, lalu ada komplikasi, faktor risiko, dan gimana cara tahunya juga ya dok, kita terkena diabetes mellitus. Nah, buat para pasien yang sudah terdiagnosis diabetes mellitus ini bisa sembuh tidak? Jadi sekarang itu lagi berkembang namanya istilah diabetes remission. Jadi diabetesnya dianggap remisi gitu. Nah, dari ADA sendiri state itu, dari ADA tuh, dari American Diabetes Association nih, state atau mengeluarkan statement yang disebut diabetes remission tuh apa sih gitu. Nah, di situ dikatakan pasien yang memiliki HbA1c di bawah 6,5 tanpa pengobatan gula darah persisten selama 3 bulan, dia bisa dianggap sebagai diabetes remission. Tapi kalau kita bilang, tapi ini belum menjadi hal yang umum ya. Cuman ada beberapa kondisi-kondisi seperti yang tadi saya bilang, pasien ketika berat badannya 100 kilo terkena diabetes, terus dia mungkin dia belum dikasih obat, tapi dia merubah lifestyle-nya, merubah gaya hidupnya, terus turun berat badannya jadi berat badan ideal mungkin 60 kilo gitu ya, atau 70 kilo. Dengan begitu gula darah dia normal. Nah, selama 3 bulan dia HbA1c-nya normal. Nah, itu yang fenotip atau bentukan-bentukan seperti itu yang dibilang diabetes remission gitu. Tapi kalau memang kita ketemu pasien yang compliance-nya juga nggak bagus, terus minum obatnya juga nggak teratur, terus obat gulanya juga nggak teratur diminum, ya kita tetap harus mengedukasi gitu. Nah, ketika orang yang sakit gulanya dianggap remisi, bukan sembuh ya, remisi. Kalau remisi bisa kambuh, kalau sembuh kan hilang total. Nah,
dia yang pasien-pasien yang mengalami remisi atau yang disebut tadi masuk ke dalam kategori itu tetap harus menjaga lifestyle-nya, tetap harus menjaga makannya. Karena kalau dia nanti nggak menjaga, ya dia naik lagi, berubah lagi kadar gula darahnya. Akhirnya dia sampai harus minum obat atau pakai insulin. Gitu. Jadi intinya sebenarnya ya gaya hidup itu dirubah sepanjang hayat gitu. Berarti lebih baik mencegah daripada mengobati jadi Iya, ya, betul. Dok. Ya. Lebih baik mencegah. Ya berarti tadi ya dok, buat orang-orang yang udah kena diabetes nih, berarti istilahnya tuh bukan semua ya dok. Yang saya tangkap tuh kayak harus dikontrol gitu ya dok ya. Iya, terkontrol. Iya, terkontrol. Gitu. Uh, Makanya ada target-targetnya. Kayak HbA1c-nya harus targetnya di bawah 7 gitu. Terus gula darah puasanya harus di bawah 130 gitu. Gula darah sewaktunya harus di bawah 180 gitu. Nah, target-targetnya itu juga karena tadi diabetes itu kena seluruh tubuh, targetnya tidak hanya gula darah, targetnya tensinya juga harus kita kontrol, tensinya harus di bawah 140 untuk sistolnya, diastol harus di bawah 90. Terus kolesterolnya juga harus dikontrol, LDL-nya harus di bawah 100 itu. Tapi pelan-pelan lah. Pasien itu nggak bisa langsung ditembak Iya, semua, benar. kabur nanti. Jadi emang harus dari lifestyle-nya ya dok ya. Iya. Oke, baik dokter. Dokter mungkin tadi kita udah cukup banyak mengulas tentang diabetes mellitus ya dok ya. Dan mungkin sekarang kita udah berada di penghujung podcast. Nah sebenarnya dokter nih, boleh dok untuk memberikan take home message untuk para teman-teman kaptens, kapsulis tanam dok. Silakan. Teman-teman, kita semua kan lagi belajar ya. Maksudnya saya juga lagi belajar, teman-teman semua juga lagi belajar. Yang namanya lagi belajar tuh pasti stresnya tinggi. Stresnya tinggi, mungkin aktivitas fisik juga kurang. Terus pengennya tidur. Kalau lagi stres habis ini makan kantin gitu, makannya juga mungkin kalau dulu saya sih makannya Indomie gitu ya di kantin. Atau kalau sekarang kantinnya masih jual Indomie atau enggak? Nggak ada kantin dok. Oh nggak ada. Iya. Oh nggak ada kantin. Kalau dulu ada kantin di bawah. Nah, maksud saya yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kenali diri masing-masing. Apakah saya punya faktor resiko yang mana gitu untuk menjadi diabetes di kemudian hari. Kalau udah dikenali, kita sudah tahu faktor resikonya, pelan-pelan kita coba kurangi dari yang paling kecil, yang paling kita bisa kurangi, misalkan makan minuman manis gitu ya, minuman manis. Sekarang kan udah mulai tren tuh hari pertama tanpa minuman manis, hari kedua, nah itu bagus tuh sebenarnya. Jadi memacu diri untuk nggak minum minuman manis. Yang ketiga, makanan itu juga kita kontrol, seperti ya goreng-gorengan, makanan-makanan yang gulanya tinggi gitu. Terus yang keempat, aktivitas fisik gitu. Teman-teman mungkin ada yang berangkat dari kosannya naik motor ke kampus atau naik mobil, ada yang jalan kaki gitu. Yang jalan kaki dia dapat poin positif gitu, dia naik olahraga atau naik tangga dari lantai 1 ke lantai 5 lumayan ya, itu daripada nunggu lift ya keringetan sih gitu. Cuman mungkin itu bisa menjadi hal-hal yang tanpa disadari membantu kita untuk aktivitas fisik. Jadi itu sebutannya saya lupa nama istilahnya. Jadi yang kita tidak meniatkan untuk aktivitas fisik tapi itu sudah masuk gitu ke dalam aktivitas fisik. Kalau kita nyampe naik tangga dari lantai 1 sampai lantai 5 lumayan ya. Lumayan Gitu. banget. Iya. Gitu. Nah, terus selain itu yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan, kenali juga gitu teman-teman dekat kita atau keluarga dekat kita, ada nggak faktor resikonya. Kalau ada, kita bantu ingatkan dan kita ingatkan untuk mencegah, karena tetap yang mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, kalau sudah terkena, mungkin ada orang tua kita atau saudara kita yang sudah terkena sakit gula, kita pelan-pelan ingatkan
untuk kontrol teratur, obatnya diminum. Kita lihat nih sebagai teman-teman yang anak-anak kedokteran, teman-teman yang nanti akan jadi dokter, kita lihat apakah ada komplikasinya. Kalau ada komplikasinya kita ajak berobat, itu biar tidak memberat, gitu. Karena kalau memberat kemudian hari nanti akan jadi sulit, gitu. Terakhir terus ya. Ya terakhir intinya karena kita semua akan jadi dokter ya, amin gitu. Jadi tugas kita kan tidak hanya mensehatkan pasien, yang menyehatkan kan yang di atas ya, tapi kita kan berusaha ya. Tapi kita juga mendidik masyarakat kita untuk bisa menjadi masyarakat yang sehat. Dengan adanya masyarakat yang sehat, mudah-mudahan angka diabetes yang tadi disebutin Ira juga turun, komplikasi lainnya juga turun, gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, baik dokter. Nah teman-teman kapten sebelumnya ingat-ingat lagi tadi apa yang telah disampaikan sama dokter Azmi. Tadi ada banyak ya pesan untuk kita agar terhindar ataupun yang sudah terkena itu bisa mengontrol gula darahnya. Nah jangan lupa untuk merealisasikan juga tadi poin-poin yang udah disampaikan dokter. Salah satunya itu ada menjaga pola makan dan juga meningkatkan aktivitas fisik. Oke, mungkin awal-awal susah sih ya Kak ya buat Iya mengubah sih. pola hidup, tapi kan lama-lama menjadi bukit gitu Iya. ya. Jadi harus sedikit-sedikit ya. Iya, betul. 3 bulan biasanya kalau pengalamanku. Apanya itu dok? Kalau bisa konsisten dalam 3 bulan, Oh, insya Allah Habit. lebih mudah dalam menjadikan habit, gitu. Tapi kalau baru 1 minggu, 2 minggu, susahnya tuh di awal biasanya 2-3 minggu, terus nanti habis itu Pak sudah mulai ya bisa mengadaptasi, ada fase jenuh. Kalau bisa melewati dalam 3 bulan, insya Allah dia bisa. Misalkan coba nggak makan nasi gitu ya. Kalau 3 bulan nggak makan nasi, mungkin berikutnya nggak terlalu berat untuk ketika dihadapkan sepiring nasi gitu kan, untuk menghindar. iya dok. Dan biasanya orang-orang tuh semangat di awal doang tuh dok. Iya, Terus habis itu makanya lu bilangnya kayak ada. itu makanya itu tugas teman, Iya. kan bareng-bareng saling mengingatkan. Kalau sendirian ya capek juga sih, gitu kan. Bagus sih buat anak-anak sekarang yang istilahnya tuh FOMO, fear of missing out gitu. Jadi kayak temannya sudah melakukan terus ikut-ikutan Iya. gitu. Bagus juga sih. Ya, Lingkungan ya. Ya, lingkungan. Oke, baik Dokter Azmi, terima kasih banyak atas ilmu dan waktunya yang sudah diberikan di podcast ini. Aku dan teman-teman Captains juga udah mendapatkan ilmu yang banyak banget nih tentang diabetes mellitus. Dan kita juga bisa jadi aware dan bisa juga mencegah biar kita nggak kena diabetes mellitus. Begitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Dokter Azmi. Sama-sama, Dokter Azmi. Nah, untuk para Captain listeners, jangan lupa ya untuk selalu pantengin kapsul kita. Dan jangan lupa untuk selalu be active with Cimsa.